Sabar. Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran-Pemikiran oleh Keynes. Next. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kevin Bastuta Anggarata Barat dengan NIM AIR 094 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Francisco Surian dengan NIM akhir 102. Next. Oke, langsung saja ke materi. Materi pertama tuh ya penyempurnaan teori ekonomi klasik dan neoklasik oleh si Keynes. Nah, sejak terjadinya depresi besar-besaran tersebut, muncul kecurigaan bahwa ada sesuatu yang salah dengan teori klasik dan neoklasik yang dianggap berlaku umum selama ini. Nah, dalam menghadapi persoalan ekonomi yang sangat dahsyat seperti krisis dan kejatuhan sistem kapitalis, teori-teori ekonomi yang sangat teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh pakar-pakar klasik maupun neoklasik tidak mampu menjelaskan fenomena dan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Nah, dalam situasi ketidakpastian inilah muncul seorang tokoh ekonomi yang kemudian menjadi sangat berpengaruh, yaitu John Maynard Keynes. Nah, karya tulis atau buku Keynes yang paling populer adalah The General Theory of Employment. Nah, teori klasik dinilai Keynes mengandung banyak kelemahan sehingga perlu diperbaiki dan disempurnakan. Beberapa hal yang dikritik oleh Keynes meliputi masalah mekanisme pasar, keseimbangan pasar, ketenaga kerjaan, dan analisis biaya, tabungan, dan investasi. Keynes juga memberikan kritik habis-habisan terhadap tokoh klasik JBC terkait teorinya supply creates its own demand. Sedangkan terhadap teori-teori neoklasik, Keynes tidak terlalu banyak menemukan kelemahan. Namun ia tetap melakukan penyempurnaan teori agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu. Hal ini juga dipengaruhi oleh fakta bahwa Keynes merupakan salah satu murid brilian oleh Alfred Marshall, yang merupakan tokoh masyhab neoklasik. Oleh karena itu, banyak karya Marshall yang diakui dan disempurnakan oleh Keynes. Hampir sebagian besar konsep-konsep Marshall diperbaiki dan disempurnakan oleh si Keynes. Hal ini menunjukkan bahwa Keynes memiliki peran penting dalam menjelaskan dan menyempurnakan ide-ide serta konsep yang sebelumnya dimiliki oleh tokoh masa klasik dan neoklasik. Next. Lalu ada karya-karya John Maynard Keynes. Nah, John Maynard Keynes adalah seorang ekonom Inggris yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teori ekonomi modern. Sebelum Keynes, pendekatan ekonomi didominasi oleh mazhab klasik yang mengandalkan prinsip bahwa pasar akan selalu mencapai keseimbangan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Namun, Keynes menantang paradigma ini, terutama setelah melihat dampak dampak depresi besar tahun 1930-an, di mana ekonomi global tidak pulih dengan sendirinya bahkan setelah bertahun-tahun. Nah, melalui karya-karyanya, Keynes memperkenalkan pandangan baru bahwa campur tangan pemerintah sangat tidak diperlukan, sangat diperlukan untuk menstabilkan ekonomi, terutama dalam situasi seperti resesi dan depresi. Ia menjadi dasar lahirnya Keynesian Economics, yang hingga saat ini menjadi salah satu aliran pemikiran utama dalam ekonomi. Nah, pada tahun 1913, Keynes menulis Indian Currency and Finance, yang menunjukkan minatnya terhadap isu moneter. Kemudian pada tahun 1919, ia menerbitkan The Economic Consequence of the Peace, diikuti oleh A Revision of Treaty pada tahun 1922. Nah, kedua buku ini berdasarkan pengalamannya sebagai anggota delegasi perdamaian Versailles. Dalam buku-buku tersebut, Keynes membahas dampak penerapan kebijakan ekonomi pada masa itu. Lalu, karya terbesar Keynes adalah The General Theory of Employment, Interest, and Money, yang diterbitkan pada tahun 1936. Dalam buku ini, ia menjelaskan bahwa pendapatan dan lapangan kerja ditentukan oleh total pengeluaran, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Teori ini dianggap sebagai penyimpangan dari neoklasik dan menjadi dasar lahirnya aliran ekonomi modern yang dikenal sekarang sebagai mazhab Keynes. Selain itu, Keynes juga menulis How to Pay for the War, yang menawarkan solusi untuk menghindari inflasi selama masa perang melalui tabungan paksa atau tabungan yang ditangguhkan.
Karena pemikiran Keynes yang revolusioner membuatnya menjadi salah satu tokoh ekonomi yang paling terkenal di dunia hingga saat ini. Lalu pada tahun 1930, Keynes menerbitkan A Treatise on Money dalam 2 volume dengan karya-karya yang inovatif. Keynes telah memberikan sumbangan besar dalam dunia ekonomi, menjadikannya salah satu pemikir terpenting dalam sejarah ekonomi. Next. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang kritikan Keynes terhadap teori klasik. Keynes juga dikenal melalui kritikannya dalam The Economics Consequence of the Peace, di mana ia mengecam kebijakan pihak pemenang Perang Dunia I terhadap Jerman, seperti pembayaran utang perang yang berat. Ia meramalkan bahwa kebijakan tersebut akan memicu balas dendam Jerman, yang terbukti dengan pecahnya Perang Dunia II. Teori J. Besai yang menyatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, dikritik oleh Keynes sebagai pandangan yang keliru. Dalam kenyataannya, permintaan seringkali lebih kecil daripada penawaran, dan tidak semua pendapatan masyarakat dibelanjakan karena sebagian pendapatan ditabung. Hal ini menyebabkan konsumsi lebih kecil daripada pendapatan, yang berarti tidak semua hasil produksi diserap oleh masyarakat. Menurut Keynes, teori Say hanya berlaku untuk perekonomian sederhana yang hanya melibatkan sektor rumah tangga dan perusahaan. Namun, dalam perekonomian masyarakat modern yang telah mengenal tabungan, sebagian pendapatan akan disimpan sebagai tabungan. Hal ini menyebabkan arus pengeluaran tidak lagi sama dengan pendapatan. Kaum klasik membantah pendapat Keynes dengan alasan bahwa tabungan akan dihimpun oleh lembaga keuangan dan disalurkan kepada investor. Dengan demikian, mereka percaya bahwa tabungan selalu setara dengan investasi, sehingga keseimbangan akan tetap terwujud. Namun, Keynes menolak pandangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa motif menabung tidak sama dengan motif berinvestasi. Pengusaha melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan rumah tangga menabung dengan berbagai motif seperti berjaga-jaga untuk menghadapi situasi darurat atau kecelakaan. Keynes juga mengkritik pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa full employment akan selalu tercapai. Dalam kenyataannya, pasar tenaga kerja seringkali tidak mencapai full employment. Hal ini disebabkan oleh keberadaan serikat pekerja yang memperjuangkan kepentingan buruh untuk mempertahankan tingkat upah, sehingga tidak semua pekerja bersedia bekerja dengan upah yang ditawarkan oleh perusahaan. Materi selanjutnya ialah peran pemerintah dalam perekonomian. Mana dari hasil pengamatan depresi ekonomi, maka Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru diperlukan. Misalnya kalau terjadi pengangguran, maka pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek padat karya, sehingga sebagian pengangguran mendapat pekerjaan yang akhirnya menambah pendapatan masyarakat. Dan jika harga-harga naik dengan cepat, pemerintah dapat menarik jumlah uang yang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi, sehingga inflasi tidak akan terjadi. Keynes lebih mengandalkan kebijakan fiskal karena pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perekonomian dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Keynes menganggap campur tangan pemerintah merupakan kerusakan terutama di saat perekonomian berjalan tidak sesuai seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, pemerintah bertanggung jawab sebagai pengendali jalannya perekonomian sehingga dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Pokok-pokok pikiran Keynes tersebut membawa pembaruan radikal dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, mulai diperhatikannya dimensi global dalam analisis ilmu ekonomi. Dengan demikian, ilmu ekonomi telah berkembang menjadi ilmu ekonomi makro. Yang kedua, dimasukkannya peranan pemerintah dalam analisis ilmu ekonomi telah menimbulkan pentingnya peran analisis kebijakan. Ketiga, dengan dirasa perlunya analisis kebijakan, maka dirasakan perlunya studi-studi empiris. Dengan demikian, terjadi perubahan atau penyempurnaan metodologi dalam analisis ekonomi dan hanya mengandalkan metode deduktif menjadi induktif. Tidak berlebihan jika Keynes dihormati sebagai bapak ilmu ekonomi makro sekaligus ekonom perintis studi induktif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.